Jadi buat teman-teman siapa aja yang mungkin pernah bertemu dengan saya atau mungkin pernah bertemu dengan teman-teman atau mungkin pernah bekerjasama sama kita, mau belajar atau mau mensupport dari B, ya monggo silahkan untuk ayo kita belajar bareng. Jadi emang kita bukan orang profesional, tapi kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat. Jadi alamat Edan CP itu di mana gitu Mas? Iya, kebetulan kalau untuk Edan CP sendiri, alamat saya pribadi, basecampnya karena ada di rumah saya pribadi, itu ada di Dusun Duren, Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Bisa juga buka Google Map di Edan CP Workshop. Jadi buat teman-teman atau dulur-dulur CP atau motor klasik yang mungkin melewati jalur Magelang atau mungkin pengen main ke tempat kita, silahkan searching alamat tersebut. Kalau mau simpel ya ketik aja di map Edan CP Workshop gitu, insya Allah tempat kita selagi ada atau mungkin sudah janjian di awal, insya Allah tempat kita 24 jam insya Allah ready, karena ya ketepatan saya sendiri kadang saya mungkin waktu kita support event kita nggak di rumah, tapi insya Allah selagi ada kabar atau konfirmasi bulan mungkin ada teman-teman kita yang di rumah yang siap ngomongin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya. Di video podcast owner kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Kevin dari Edan CP. Sebelumnya makasih buat kalian yang sudah nonton, share, dan lain-lainnya. Semoga kalian selalu sehat walafiat, panjang rezekinya, selalu dihantui kebahagiaan. Tonton video sampai beres. Gaskeun. Assalamualaikum Mas Kevin. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali sudah mengundang saya di podcast kali ini. Sebelumnya makasih nih udah nyempetin waktu dari kesibukan Mas Kevin jauh-jauh dari Magelang. Mungkin anak-anak di Bandung belum tahu nih apa tuh Edan CP. Perkenalan dulu Mas, asal dari mana? Ya, perkenalan, nama saya Resman Kemen kalau orang. Saya dari Magelang, tepatnya di lereng Gunung Merapi lah. Jadi gini Mas, mau pengen kepo nih saya dengan tentangnya adanya Edan CP itu apa gitu Mas? Asal mula bikin Edan CP itu apa gitu? Oke, Edan CP sebenarnya lahir dari sebuah nama yang saya cintai dari sebuah klub saya yang dulunya berdiri dengan nama Muntilan Gila CP, karena klub saya itu domisilinya di Muntilan, Kecamatan Muntilan. Dan setelah berproses terjadilah sebuah nama Edan CP, karena saya kepengen sebuah pekerjaan atau mungkin sebuah hobi yang saya tekuni itu tidak jauh dari nama klub yang pernah saya. Makanya jadi namanya Edan CP kan kalau kata orang Sunda mah Edan teh ada GJ lah ya, ada GJ. Tapi saking ininya ada GJ-nya sama CB. Iya. Dan kalau kata orang di tempat saya sih, memang saya dulu kata orang di tempat saya itu saya masih gila tentang CB. Itu kata orang sih. Jadi dari kata orang tersebut kita jadikanlah nama Edan CP. Tapi tahun berapa Edan CP berdiri? Kalau Edan CP-nya itu berdiri 21 Mei 2015. Itu emang
sengaja bikin atau gimana gitu? Kan sebenarnya ini IO kan ya. Iya, Sambil lah gitu, endor lah gitu. Sebenarnya dari ketidaksengajaan dulu sebelum namanya KJB kebetulan saya sering ngelapak atau berastan lah kata event JB itu dulu nama kita CPID. Terus karena saya kepengen tetap pakai nama Gila CB yang masih satu nama menurut saya, jadi saya geser nama itu ke jadi EKJB. Itu udah awal mula. Kru ada berapa orang gitu mas? Kru RRCB dari dulu sampai sekarang? Kalau kru yang apa namanya ya, sebenarnya kita tidak pernah punya kru mas, tapi kita selalu punya teman-teman yang selalu mensupport kita. Dan setelah kita belajar dari sebuah kebutuhan event itu, untuk beberapa waktu terakhir ini kita membentuk sebuah tim yang itu bisa mensupport sebuah event atau mungkin acara lah. Itu yang real itu ada sekitar 15. Ya, itu terdiri dari beberapa subbidang yang dari tim kita ini kita ajak belajar untuk menguasai benar-benar di satu bidang tersebut. Jadi satu orang itu, 1 sampai 3 orang itu benar-benar hanya mempelajari tentang bidang tersebut. Itu teh teman-temannya dari Magelang semua atau beda-beda daerah gitu? Sampai saat ini itu yang sering ikut di setiap event itu sekitar 60-70% itu kebanyakan dari orang luar Magelang. Kalau dari yang Magelang sendiri malah hanya beberapa saja. Pikiran satu tongkrongan gitu kan, kebanyakan ya mas ya. Tapi kan ini jauh-jauh, itu kesulitan enggak itu mas? Emang pure ketemu di acara, ketemu lagi di acara, ketemu lagi aja mungkin gitu. Jadi kalau kita flashback bisa kita berkumpul dengan teman-teman atau mungkin tim dari RCB itu dari unsur ketidaksengajaan atau mungkin unsur dari rasa saling support dari teman-teman ke saya pribadi. Jadi rata-rata teman-teman yang ada sekarang yang support event itu yang jadi tim dari RCB itu kebanyakan hampir terdiri dari anak-anak atau mungkin orang-orang yang pernah dulu bekerjasama sama kita. Jadi mungkin mereka pernah membuat sebuah event dengan kita, terus mereka masih ingin melanjutkan tali silaturahmi dan mungkin mereka ingin mensupport RCB. Jadilah mereka itu tim kita. Misalkan bikin acara, ikut ya acara si A lah, ada orang itu karena di bidangnya ternyata maksudnya bisa dibilang jadi klubnya lah mungkin ya. Ya betul. Jadi kalau misalkan kita dibilang basic mereka menguasai di bidangnya, kita dari awal tidak ada seperti itu. Tapi saat kita ada teman yang mungkin ingin bergabung dan mereka mau belajar dalam bidang tersebut, jadi kita support untuk mereka benar-benar menguasai di bidang tersebut sehingga mereka bisa mensupport di sebuah acara selanjutnya mereka ada di bidang tersebut. Ya kan tahunya kalau IO itu kan punya tim khusus gitu mas, kan ini mah udah terikat berarti kan? Enggak. Kalau yang mau ya so, kalau yang enggak ya udah gitu. Jadi buat teman-teman siapa aja yang mungkin pernah bertemu dengan saya atau mungkin pernah bertemu dengan teman-teman atau mungkin pernah bekerjasama sama kita, mau belajar atau mau mensupport RCB, ya monggo silahkan untuk ayo kita belajar bareng.
Jadi emang kita bukan orang profesional, tapi kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat. Makanya dan segitu belum mas. Ya. Saya juga pernah YouTube gitu kan, diutik-utik, dicarilah di Google, YouTube dan sebagainya. Ya paham gitu, makanya saya juga penasaran dan pengetahuan lah ya, pengetahuan tentang perklasikan buat anak-anak Bandung khususnya gitu kan. Soalnya kan ada SMP kalau di Jawa, tengah Jawa Timur udah pada tahu lah siapa sih yang kenal ada SMP itu kan mas ya. Ya nggak sejauh itu juga sih mas, soalnya kita ngalir aja lah, ngalir aja, dan kita juga nggak pernah berpikir kita itu sekarang seperti apa, sampai sekarang kita pernah membuat sebuah apa, itu kita nggak pernah berpikir sampai itu. Yang penting insya Allah setiap kali kita mensupport sebuah acara itu, insya Allah nanti kita bawa acara tersebut ke satu bermanfaat, yang kedua bermartabat. Bermanfaat acara tersebut buat masyarakat umum, bermartabat buat klub tersebut atau mungkin sebuah paguyuban atau mungkin sebuah komunitas dari klub tersebut. Jadi bermartabatnya adalah mereka itu benar-benar tambah solid setelah event. Sistemnya gimana itu mas? Kan kita mas support, Ya. kan ada MOU lah, sedikit lah kasih bocoran gitu, itu kan sebenarnya nggak boleh lah, cuman sedikit aja mas lah. Ya. Kalau kita sih luas mas, maksudnya di kita nggak ada yang kita tutupi dan nggak ada yang kita sembunyikan, karena emang kita selalu belajar dan kita malah sangat berharap banyak teman-teman yang mungkin mau belajar bareng sama kita, belajar bareng. Jadi saya belajar di dalam tersebut dan orang tersebut mungkin bisa sedikit belajar dari kita. Kalau bocoran tentang sebuah proses event itu sebenarnya kalau di kita itu nggak sulit, sulitnya adalah yang penting kesepakatan itu kita bikin di awal. Kesepakatan apapun yang ingin dicapai, apapun yang ingin dikejar itu kita sepakati di awal, sehingga nanti dalam proses pelaksanaan ini saya nggak bingung nih arahnya mau kemana. Itu aja. Jadi kalau ngomongin masalah MOU terus nanti pelaksanaan itu tergantung dari apa yang ingin kita sepakati dan kemana nih arahnya gitu. Cuma satu prinsip yang kita pegang adalah siapapun yang bekerja sama kita, event apapun yang kita bikin, syarat utama dari kita adalah wajib ada bakti sosial. Itu yang saya kepengen itu aja. Jadi mau event itu dibikin sebesar apa, mau event itu dibawa ke arah mana aja, silakan. Yang penting syarat utama kita wajib ada bakti sosialnya. Support acara apa aja tuh mas? Salah satunya lah atau beberapa gitu. Kalau saya pribadi yang saya sukai karena saya bisa di CB, saya memang fokusnya ke CB, tapi tidak menutup kemungkinan dulu pernah kita juga dimintai untuk mensupport acara non CB juga pernah, seperti acara motor klasik sejenisnya dan mobil klasik sejenisnya kita juga pernah. Tapi sejauh ini hampir event-event yang kita bikin tidak jauh dari dunia OCB ya. Jadi penasaran pribadi mas kamu itu apa gitu, kerja punya apa gitu, jadi kan mikir orang itu kok los gitu mas. Ya sebenarnya kalau dibilang los, kita juga nggak los karena saya dan teman-teman punya kesibukan masing-masing, yang mana kesibukan itu ya kita terus terang aja, kita juga punya kebutuhan pribadi, kebutuhan sehari-hari, jadi kita juga harus ada
yang kita jadikan untuk yang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau saya pribadi, kesibukan sehari-hari ada di rumah, kita juga hobi dan kesibukan punya apa gitu. enggak, kebetulan dulu saya pernah bengkel, dulu saya juga pernah jualan spare part. Jadi flashback tentang Bandung, saya dari 2009 saya udah kenal Bang Basit, Bang Silo, dan teman-teman di Army, Bang Aris, Anto, dan lain-lain. Itu udah lama sebenarnya. Dari situ saya belajar dari mereka tentang jualan spare part. Cuma terakhir ini kalau ngomongin tentang EDJB, kita emang kesibukan saya pribadi itu di produksi sebuah merchandise atau mungkin kaos lah, kata orang kaos. Kalau selain kaos mungkin keseharian kita ada hobi dan ternak juga di bidang ikan koi. Selain jadi kesehariannya Iya. yang mahal itu ikan koi, aduh. Enggak, sebenarnya sama aja mas, kayak mana CP, tergantung apa mas ya, tergantung kualitas dan keinginan aja. Apakah support keluarga yang di rumah? Dan kalau udah berkeluarga pasti ada hambatan gitu kan, apakah support atau gimana? Alhamdulillah untuk keluarga full support apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan selagi kita itu positif, alhamdulillah keluarga selalu support. Bahkan anak istri saya sering nyusul ke acara di event yang kita bikin gitu. Kadang saya bangga juga dengan nyusul ada travel atau mungkin nyusul lah itu sama anak-anak yang belakangan. Itu bentuk apa ya, bentuk support dari keluarga ke kita, dan dari orang tua juga sangat support, karena orang tua juga tahu saya mainan CB dari dulu masih waktu sekolah sampai sekarang. Bahkan terkadang itu kalau ada teman-teman atau seluruh CB yang main di rumah, kebetulan saya pas lagi di luar rumah, kok orang tua saya tahu, itu juga orang tua sudah langsung menganggap mereka sebagai keluarga kita. Emang dari kapan mas suka motor CB itu? Itu masih ingat saya, nggak tahu kalau realnya saya juga nggak tahu. Saya suka CB waktu itu dari tahun 2004 waktu itu saya masih kelas 3 SMA, itu saya mulai suka motor CB. Terus 2004 akhir kalau nggak 2005 itu saya udah punya CB sendiri. Lumayan 19 tahun kurang lebih kan ya. Iya, alhamdulillah nggak terasa banget. Itu motornya masih ada sekarang? Kalau yang Motor kenang-kenangan yang pertama itu nggak ada mas, karena waktu itu kita nggak pernah berpikir CB itu bakal jauh ini ya, bakal booming inilah ya. Wow inilah, karena dulu waktu itu saya dapat motor udah, kalau kata orang saya udah setengah jadi, udah bisa dipakai buat sehari-hari. Itulah karena sebuah keinginan buat apa ya namanya, bangun dari nol lah kalau kata orang sekarang, bangun dari nol. Lalu itu saya dapat bahan, hanya motor yang lama saya jual, saya bangun dari nol. Waktu itu yang saya ingat itu sebelum acara Jamnas yang pertama yang ada di Bandung, yang di Rawa Kuning itu, enggak 2009 kalau nggak salah. Ya itu saya ingat mohon maaf kalau salah, cuma saya ingat saya waktu sebelum itu motor sudah saya jual karena waktu itu saya udah punya keinginan motor udah resmi buat jalan-jalan. Waktu itu karena motor yang lama saya jual, saya punya beli bahan saat bikin dari nol lagi. Saya ingat dari awal saya mainan CB sampai sekarang
Itu saya 3 kali dari motor. 3 kali dari motor. Yang pertama itu saya beli lagi, terus yang kedua saya beli ban, yang ketiga saya beli ban lagi. Dan sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Itu seingin saya itu motor itu saya dapat tahun 2010 kalau nggak 2011. Terus saya update mesin di Om Martondeng Gambarawa dan GR itu jadi tahun 2013 awal saya nikah. Sampai sekarang masih motornya. Lama ya, sayang kalau dijual. Iya. Kenangannya banyak. Dan bukan cuma kenangan banyak. Zaman sekarang kalau mau bikin CB, udah nggak mampu lagi mas kalau dari tahu. Kalau buat cari baju nggak mampu lagi. Saya juga sama mas. Sekarang harganya udah mengerikan. Tapi kalau saya boleh bercerita dan boleh memotivasi, oke lah mungkin atau sampai mungkin saya bermain CB udah sama CB udah lumayan lama. Dan mungkin masih ada yang lebih lama lagi, tapi untuk jam terbang saya jauh kalah sama anak-anak yang udah sekarang. Yang tempur, yang los. Touringnya berkesan lumayan, bukan dari 2019 tahun yang lalu, mungkin touring yang berkesan kemana gitu mas? Kalau saya pribadi mas ya, setiap touring itu selalu berkesan. Cuman kalau ngomongin gokil yang dulu pernah kita lakuin dibanding sekarang kenyataannya itu mungkin dulu yang sering kita lakuin, kita ngomongin yang paling besar itu di setiap perjalanan. Kalau dulu itu ya bisa memakan waktu 6 jam sampai 8 jam. Kalau sekarang itu mungkin 2 jam 3 jam itu sampai gitu loh. Satu, kalau dulu itu belum ada Google Map Ya. Terus rute jalan juga dulu itu nggak sebagus sekarang. Terus yang ketiga, kita itu masih pakai GPS, jadi gunakan penduduk sekitar. Setahu saya, yang masih saya ingat dulu seperti itu. Jadi setiap kali kita mau kemana itu kita selalu kumpul sama anak-anak. Hamin berapa hari itu kita ada briefing, kita lihat peta. Kalau dulu kita lihat peta, karena saya sendiri juga orang awam, kita lihat peta, oh habis dari kota ini kita harus kemana, kota mana. Yang paling gokil itu waktu di Jamda Jatim, kalau nggak salah waktu itu tahun 2009 atau 2010, waktu baru, saya ingat saya waktu baru-barunya kenapa Tigrevo lagi baru adanya di situ, baru muncul itu di situ. Itu waktu di acara Jamda Jatim yang di Pacitan, saya ingat saya. Itu kenapa? Karena waktu itu kita udah nyiapin, kita udah buka peta, habis dari kota ini, ternyata di luar ekspektasi jalannya itu enggak seperti jalan raya gitu. Kita lewat jalan alternatif yang kalau saya ingat saya itu dari Wonosari sampai ke Pacitan itu kan lewat jalan kampung yang itu sepi, banyak pertigaan atau simpangan, yang itu kita mau tanya ke siapa gitu, karena kita berangkatnya waktu itu malam. Dan yang paling berkesannya adalah karena situ ada persimpangan yang sama-sama besarnya, itu nggak ada orang kita tanya, kita ngetok pintu rumah orang, sampai orangnya bangun, orangnya keluar, kita tanyain Pacitan itu mana. Padahal kalau sekarang ngomongin Magelang ke Pacitan itu ya mungkin dekat lah gitu. Itu yang saya waktu itu juga pernah kejadian sama anak-anak itu, karena waktu itu lampu CB juga nggak seterang sekarang. Itu waktu di trek yang habis menanjak langsung belok, itu ada teman saya yang Mas Riko itu yang sekarang kelas 5 gram,
itu habis nanjak dia belok malah nggak belok jadi dia nyungsep gitu. Itu yang paling saya ingat. Itu juga kita pernah juga Magelang Sragen yang sekarang itu mungkin hanya 1 sampai 2 jam lah maksimal. Dulu itu pernah kita capek dengan waktu setahu saya itu 6 jam lebih. Itu yang paling saya ingat. Jauh bener. Iya. Kesan-kesan anak-anak dulu sama sekarang gitu. Kalau anak-anak dulu sama sekarang sebenarnya kalau buat saya sama aja mas, sama aja karena kita sama-sama hobi CB. Cuman kalau buat saya pribadi, kalau dulu itu kan belum banyak yang pakai CB atau belum banyak penjelas CB. Kalau dulu itu setiap kali berangkat event itu bisa dibilang mungkin sepanjang perjalanan dari rumah sampai ke lokasi itu di setiap kali rest area, di setiap kali mungkin ada orang yang trouble atau mungkin ada orang yang ngeres di situ, setidaknya kita ada 1-2 orang yang kenal gitu loh. Cuma karena saya pribadi yang mungkin tidak begitu mengikuti zaman, jadi sekarang di event itu saya nggak begitu banyak yang kenal. Itu bahasa pribadi. Ya senangnya saya sekarang CP lebih ramai dan ini sebuah cita-cita saya dan mungkin dari teman-teman CP yang lain juga dulu yang pernah ngalamin hal tersebut pasti punya cita-cita CP bakal seperti ini gitu. Bahkan di luar pikiran lah ya. Ya di luar kita nggak nyangka akhirnya kita nggak nyangka CP itu wow sekarang gitu. Dulu kan beli harga murah. Ya. Sampai 500.000, Ya. 200.000. Tapi harganya tapi kalau saya melihat dari sebuah proses sih sebenarnya sama aja mas. Karena apa? Karena dulu harganya 100.000, 5.000 tidak banyak orang yang beli karena mungkin waktu itu belum mampu atau mungkin mereka belum minat. Tapi sekarang harga jutaan karena sekarang juga banyak yang minat dan bakal banyak yang mampu, jadi ya bisa dibilang sama aja. Kalau orang ngomong CP itu dulu mudah, murah, sekarang susah, mahal, sebenarnya sama aja sih. Tinggal gimana kita menyikapi ada keadaan. Untuk kultur kan mas di Jateng ya, Ya. sama di Jabar bedanya apa menurut mas? Sebenarnya kalau saya pribadi untuk kultur dunia persediaan sama mas, sama-sama kita itu punya hobi yang bisa buat jadi ajang untuk menghibur diri, bisa jadi ajang untuk meluapkan ekspresi, sama aja sih mas. Setahu saya pengalaman saya antara Jateng, di luar Jateng atau mungkin di sini di Jawa Barat, baca pribadi sama. Ya, saya berharap aja, semoga aja mungkin untuk teman-teman yang mungkin di luar Jabar, yang mungkin merasa wilayahnya mungkin lebih apa mas ya, lebih booming dunia persediaannya, tidak usah terlalu membanggakan diri, tidak usah terlalu menyudutkan atau mungkin mengucilkan dari tempat lain, itu tidak perlu. Karena yang paling penting adalah kita saling support, mau seperti apapun, mau dari manapun dan mau bagaimanapun keadaan motornya, dia tetaplah saudara kita, dia tetaplah keluarga kita, dan kata orang Jawa, dia tetaplah dulur kita. Kesan-kesan Jamda 1 Jabar, apa kesan-kesannya yang kemarin tuh? Ya, alhamdulillah, ucapan terima kasih yang tidak pernah usai saya berikan ke semua tim dari penyelenggara CP Jamda CP Jabar, telah memberikan sebuah kepercayaan ke kita untuk mensupport event tersebut, event yang mungkin buat saya sangat bergengsi, berharga untuk kesempatannya. Saya sangat berterima kasih
kepada semua yang terlibat di situ. Kesan dan pesannya adalah kesannya saya sangat bangga. Saya bangga bisa duduk sama rata dengan saudara-saudara saya yang ada di Jabar. Bahkan saudara-saudara saya yang ada di Jabar ini sangat menghargai saya. Saya merasa sangat dihargai sekali ada di Jabar ini. Dan saya selalu mendoakan semoga si Jabar tetap kompak, tetap solid, tetap seperti yang diharapkan oleh orang-orang CB Jabar, dan yang tidak lupa CB Jabar selalu bermanfaat buat masyarakat. Kalau untuk pesannya sih, karena kemarin saya sempat diajak ngobrol tentang event ini, kendala-kendala, terus hal apa aja yang harus kita lakukan. Jadi saya menggarisbawahi adalah tidak ada yang tidak mungkin. Semua tergantung dari motivasi, semua tergantung dari energi, semua tergantung dari tujuan kita. Insya Allah, kalau kata orang Jawa, Gusti boten saleh, selagi niatnya jenengan bagus, selagi niat kalian bagus, insya Allah semua ada jalan. Kalau kemarin sempat mendengar ada mungkin ketakutan dari teman-teman bahwasanya bisa nggak nih, dan saya mengajak untuk kita bisa. Kenapa kita bisa? Karena selagi ada niat semua pasti ada jalan. Dan pesannya adalah event CB Jabar ini bisa terlaksana, bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Baik dan buruknya itu tergantung penilaian orang, Mas ya. Kesuksesan acara Jabar CB Jabar ini bukan karena adanya DanCB, bukan karena adanya saya, tapi ya emang karena ini bukti bahwa CB Jabar ini bisa, CB Jabar ini berkualitas. Dan kalau Jamda ini bisa terlaksana, tidak menutup kemungkinan untuk anniversary selanjutnya klub-klub yang ingin mengadakan acara, selagi sistem yang kita jalankan ini bisa diteruskan atau mungkin dipelajari dan dievaluasi lagi untuk kedepannya lebih baik, insya Allah bisa banget. Dan pesan saya satu, CB Jawa Barat atau mungkin klub-klub yang ada di CB Jawa Barat semoga selalu bermanfaat dan bermanfaat buat masyarakat. Buat saya tidak pernah meremehkan sebuah kegiatan, tapi kalau apa konsisten saya dalam sebuah event adalah seberapa bermanfaat event tersebut buat masyarakat sekitar. Karena kita mau membuat sebuah event yang wow apapun, mungkin orang mengaku event kita bagus, tapi itu hanya beberapa saat saja. Tapi saat event kita itu bisa bermanfaat buat masyarakat, bahkan masyarakat itu bisa mau bertanya ke kita atau mungkin ke panitia, Mas kapan bikin event lagi di sini? Kita terbantu banget dari event ini. Itu sebuah kesuksesan yang menurut saya harus kita lanjutkan. Jadi kalau aku harus melakukan event baca adalah seberapa bermanfaat event tersebut buat masyarakat sekitar, dan seberapa solid anggota atau mungkin klub tersebut setelah acara. Cuma kita bikin event yang besar itu sebuah itu, tapi setelah acara kita masih meninggalkan sebuah pertanggungjawaban atau mungkin masih meninggalkan sebuah hal yang harus diselesaikan. Itu menurut saya belum maksimal. Ya semua kembali lagi ke pemikiran masing-masing. Tapi saya berharap CB Jawa Barat, teman-teman klub ya semoga aja
semua diberi kesuksesan, kelancaran, dan semoga kita semua diberikan kemudahan. Soalnya acara ini untuk pertama kali yang bikin event di Jabar ya, khususnya sebelumnya kan udah di Banten ya, di Jabar. Jadi EDANCB itu Mas pernah bikin event di mana aja tuh Mas? Iya, seingat saya Mas, EDANCB nggak jauh-jauh Mas, sebelah Jawa aja namanya, di Jawa Tengah, Jawa Timur pernah, Jawa Bali, untuk JP, untuk Jenang JP kita juga pernah juga. Terus ke Jawa Tengah alhamdulillah sering. Kalau di Banten kita alhamdulillah pernah 2 kali. Terus di Jabar itu ingat saya perdana ya Mas. Perdana di Jabar, JP Jabar ini perdana buat saya masuk ke Tantangannya lebih ya. Tantangannya aduh, lurus Jawa Barat. Bedanya apa Mas? Jawa Barat, Jateng, Jatim, sama Banten dan daerah lainnya. Kalau buat saya sebenarnya perbedaan nggak ada Mas, sama aja. Cuma ada satu hal yang mungkin kemarin pernah saya alami yang mungkin bukan sebuah kesulitan, cuman sebuah motivasi buat saya ingin membuktikan adalah di event ini ada sedikit mungkin tanggung jawab yang besar. Saya akui dari teman-teman JP Jabar sendiri tanggung jawabnya besar. Saking mereka itu nggak mau ada tanggung jawab besar yang mungkin setelah acara ini masih ada tanggung jawab besar. Mereka itu takut kalau misalkan penyelenggaraan ini nanti tidak sesuai diharapkan. Mungkin motivasi tambahan di event ini buat saya kemarin adalah saya meyakinkan ke teman-teman panitia bahwasanya kita bisa. Jadi mungkin kalau biasanya sih kita sama-sama yuk kita bisa. Cuman di event ini adalah saya benar-benar memotivasi ke teman-teman saudara saya di sini bahwasanya kita bisa. Itu yang bukan adalah buat saya, cuman jadi tantangan diri buat saya. Soalnya perdana ya. Iya. Di Jabar. Ya, dan alhamdulillah saya berada di perdana. Terlepas dari siapa yang ada di kedua, ketiga, keempat, semoga lebih baik dari saya. Dan banyak orang yang jauh lebih baik dari saya yakin. Cuman seenggaknya sebuah kebanggaan buat saya pribadi, saya ada di yang pertama. Kemarin juga saya sebuah kebanggaan, saya ada di pertama di Banten, diberi kepercayaan. Sekarang kok diberi kepercayaan lagi di pertama di JP Jawa Barat. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ucapkan kepada semua pihak yang benar-benar sudah mempercayakan saya dan teman-teman mensupport acara ini. Ini perdana, saya orang Bandung. Wah, itu Mas. Di Taman Tegalega mengerikan itu malu. Mengerikan lah mana. Mungkin segitu ngobrol podcast bersama Mas Kemin. Ada sedikit oleh-oleh nih Mas dari kita. Aduh maaf ini kelamaan simpen di tas jadi agak Ya. Ini Mas Ya. kenang-kenangannya. Terima kasih dari Klasik. Jangan lupa buat teman-teman semua like, comment, subscribe, dan share-nya sampai sangat berharga buat teman-teman kita yang ada di sini. Apapun yang dibuat atau mungkin konten yang ada di sini, insya Allah semua bermanfaat. Jadi alamat EDANCB itu di mana itu Mas? Iya, kebetulan kalau untuk EDANCB sendiri alamat saya pribadi, basecampnya karena ada di rumah saya pribadi itu ada di Dusun Duren, Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.
bisa juga buka Google Map di Edan JP Workshop. Jadi buat teman-teman atau dulur-dulur CP atau motor klasik yang mungkin melewati jalur Magelang atau mungkin pengen main ke tempat kita, silakan searching alamat tersebut. Kalau mau simpel ya ketik aja di map Edan JP Workshop gitu, insya Allah tempat kita selagi ada atau mungkin sudah janjian di awal, insya Allah tempat kita 24 jam insya Allah ready, karena ya keterbatasan saya sendiri kadang mungkin waktu kita sempat event kita nggak di rumah, tapi insya Allah selagi ada kabar atau konfirmasi duluan, mungkin ada teman-teman kita yang di rumah yang siap ngomongin lah. Untuk TikTok, YouTube, Oke. sosial media Edan JP lah. Kebetulan Edan JP punya akun, monggo silahkan follow atau mungkin subscribe. Untuk Instagramnya itu Edan JP Official, TikTok juga Edan JP Official, YouTube juga Edan JP Official. Untuk Facebook itu masih pakai Facebook saya sendiri, itu Facebooknya Risman Numen, atau Facebooknya juga Edan JP Official. Ambil yang baik-baiknya, yang jeleknya buang aja mas. Ya, oh enggak mas, kalau saya ambil yang baik-baiknya, yang jeleknya ayo kita lanjutkan. Jangan lupa subscribe, komen, dan share-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.